Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Duel krusial akan tersaji di Stadion Olimpico saat AS Roma menjamu VfB Stuttgart dalam lanjutan matchday ke-7 fase grup Liga Eropa tahun 2025 sampai tahun 2026. Pertandingan yang dijadwalkan pada Jumat, tanggal 23 Januari tahun 2026, pukul 3 waktu Indonesia Barat ini menjadi penentu langkah kedua tim dalam memperebutkan tiket menuju babak 8 besar kompetisi kasta kedua Eropa tersebut. Persaingan di papan klasemen fase grup Liga Eropa sangat ketat, dengan VfB Stuttgart menempati posisi ke-9 dan AS Roma berada tepat di bawahnya. Kondisi ini menjadikan laga di kandang Giallorossi sebagai ajang pembuktian sekaligus kesempatan emas untuk memperbaiki posisi dan mengamankan kelolosan. Performa terkini AS Roma, momentum positif di kandang. AS Roma memasuki pertandingan ini dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 2-0 atas Torino di Serie A. Dalam laga tersebut, tim asuhan Gianpiero Gasperini menunjukkan dominasi dengan 64% penguasaan bola dan 5 tembakan tepat sasaran. Gol-gol dari Daniel Malen dan Paulo Dybala menjadi bukti efektivitas lini serang Roma yang mulai menemukan ritme. Di kancah Eropa, Roma juga tampil meyakinkan. Kemenangan tandang 3-0 atas Celtic pada matchday sebelumnya menegaskan bahwa pendekatan agresif mereka tetap terjaga, baik saat bermain di kandang maupun tandang. Catatan kandang Roma di Olimpico juga impresif, dengan 6 kemenangan dari 8 laga terakhir di semua kompetisi, menunjukkan betapa kokohnya benteng mereka. Kondisi VfB Stuttgart, tantangan tanpa pilar utama. Di sisi lain, VfB Stuttgart datang ke Roma setelah bermain imbang 1-1 melawan Union Berlin di Bundesliga. Meskipun menguasai 57% bola, mereka hanya mampu mencatat 3 tembakan tepat sasaran, dengan Chris Fury menjadi penyelamat poin di Maparena. Namun, performa mereka di Liga Eropa cukup menjanjikan, termasuk kemenangan telak 4-1 atas Maccabi Tel Aviv. Stuttgart akan menghadapi tantangan berat karena kehilangan Bilal El Hanous, top skor tim di kompetisi ini dengan 3 gol, akibat akumulasi kartu. Peran kreatif tim kini akan banyak bertumpu pada Deniz Undav, yang dikenal produktif dalam memberikan assist di Eropa dan telah mencetak 10 gol di Bundesliga. Menurut Aceh Ground, absennya Hanous berpotensi mengurangi daya gedor tim tamu. AS Roma diperkirakan akan diperkuat Evan Ferguson yang telah pulih dari cedera. Namun, mereka harus kehilangan Mario Hermoso yang absen sekitar 1 bulan, serta Artem Dovbyk, Zeki Celik, dan Pierluigi Golini yang masih menepi. Sementara itu, Stuttgart akan memaksimalkan skuad yang ada untuk menutupi absennya Hanous. Setelah kemenangan Liga mereka melawan Torino, Roma bersiap untuk pertandingan berikutnya. Besok, pukul 21, Stadion Olimpico akan dihiasi warna kuning dan merah untuk pertandingan Liga Eropa melawan Stuttgart. Gianpiero Gasperini berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pra-pertandingan, bersama dengan Nicolo Pisili. Mengenai persiapan pertandingan melawan Stuttgart dan pertandingan melawan AC Milan yang dijadwalkan beberapa hari kemudian, tim dalam kondisi baik, kecuali Hermoso yang cedera. Tim sedang dalam periode yang bagus, dan pertandingan besok hampir sama dengan pertandingan melawan AC Milan. Pertandingan melawan Rossoneri akan menjadi pertandingan yang akan kami perhatikan dengan saksama. Kami tampil baik di Liga Eropa, tetapi mengingat hasil pertandingan hari Minggu, kami akan lebih fokus pada Liga Domestik. Mentalitas Roma selalu tepat sasaran, dan pelatih Giallorossi secara konsisten menekankan hal ini. Roma langsung menonjol karena mentalitas seperti ini. Saya menemukan sebuah tim yang ingin berprestasi sejak awal. Saya berharap kita dapat meningkatkan kualitas permainan ke depannya. Tentang Dybala, saya pikir dia selalu bermain sangat baik, bukan hanya sekarang. Saya memikirkan pertandingan melawan Milan, dia menunjukkan bahwa dia adalah pemain kelas lain. Dia telah kehilangan sedikit kecepatan, tetapi dengan dukungan rekan-rekan setimnya, dia bisa menjadi penentu. Roma hampir lolos ke Liga Eropa beberapa tahun lalu. Mengenai pentingnya kompetisi ini, Gasep mengatakan, saya tidak fokus pada memenangkan trofi. Sebelum Atalanta, Liga Eropa terakhir dimenangkan pada tahun 1990-an.
Anda tidak bisa mengatakan bahwa kemenangan saja sudah cukup, itu sulit dan Anda berisiko kecewa. Menang di Italia itu sulit, jika itu tolok ukurnya, maka itu masalah. Kita perlu fokus pada pertumbuhan dan peningkatan. Ketika Anda tahu Anda kuat, maka mungkin Anda bisa berpikir untuk memenangkan sesuatu. Mengenai posisi keempat, kami selalu bermain untuk memberikan yang terbaik. Di awal musim, kami harus memahami potensi sebenarnya kami. Setelah 21 pertandingan, kami telah meraihnya. Como, Bologna, dan Atalanta juga mengincar posisi tersebut. Saya senang kami memiliki keunggulan 1 poin. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mempertahankan posisi kami dan memperbaikinya. Mengenai Bailey, yang telah kembali ke Aston Villa, sayangnya bagi dia dan bagi kami, pengalamannya kurang baik, sebagian karena cedera. Kami pikir dia bisa memberikan nilai tambah. Cedera yang dialaminya menyebabkan keputusan ini, karena dia dipinjamkan. Ini jelas membuka peluang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mengenai kondisi Ferguson dan masa depannya, dia jelas pemain yang telah pulih dari cederanya dan akan tersedia besok. Saat ini, dia adalah pemain Roma, setiap kesempatan adalah kesempatan yang baik baginya. Dia telah bermain bagus akhir-akhir ini, mencetak gol-gol penting. Mengenai larangan menonton pertandingan tandang bagi para penggemar, ini adalah masalah abadi, ribuan orang dihukum demi beberapa orang. Tidak ada yang menginginkan situasi ini bukan bagian dari olahraga dan sepak bola. Ketika kami bermain tandang, ada banyak semangat, dan itu adalah hal positif bagi kami. Ini adalah kekecewaan besar. Saya tidak tahu apakah ini hukuman terbaik. Bagi saya, ini bukan hukuman terbaik. Terakhir, ia berbicara tentang tim muda. Di sini, saya ingin mengembangkan inti yang kuat dari 15 atau 16 pemain, dan membiarkan pemain muda berkembang di belakang mereka. Pertumbuhan mereka hanya perlu dinilai di lapangan, Anda kemudian dapat berkembang dari sana. Dengan cara itu, Anda tidak perlu memasuki bursa transfer dan menghabiskan jumlah yang sangat besar, atau melakukannya secara terarah. Itulah tujuan utamanya, kemudian kita akan membicarakan Liga Champions. Roma kembali ke Stadion Olimpico untuk menghadapi Stuttgart pada pertandingan pekan ke-7 fase Liga Eropa. Pertandingan krusial untuk klasemen Eropa ini dipersiapkan untuk hari ini di Trigoria antara konferensi pers Gian Piero Gasperini dan sesi latihan sore. Pelatih tersebut mengerjakan detail taktis untuk mengimbangi absennya Malen dan Fas, yang bukan anggota UEFA, serta Hermoso dan Dovbyk yang cedera. Kabar baik datang dari para pemain yang kembali, Neil El Ainaoui kembali hari ini dari Piala Afrika dan langsung siap bermain. Begitu pula Zeki Celik, yang pulih dari cedera otot fleksor yang dideritanya sebelum pertandingan di Turin. Evan Ferguson juga sudah pulih sepenuhnya dan siap memimpin lini serang. Luli dan Morucci dipanggil dari skuad Primavera. El Shaarawy dan Baldanzi masih absen, dengan Baldanzi dikeluarkan dari skuad Eropa.